Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Amalia, NIM 11911025298. Prodi Tadris IPA 3B, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, saya dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang kapitalisme pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kapitalisme pendidikan. Secara etimologi, kapitalisme berasal dari kata kapital. Kapital berasal dari bahasa Latin yaitu kapitalis yang sebenarnya diambil dari kata kaput. Bahasa Proto-Indo-Eropa berarti kepala. Arti ini menjadi jelas jika kita gunakan dalam istilah pendapatan per kapita, yang berarti pendapatan per kepala. Juga masih memiliki arti yang sama ketika dipakai dalam kalimat capital city atau kota utama. Dan secara terminologi, kapitalisme berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme pendidikan terjadi apabila prinsip kapitalisme digunakan di dalam sektor pendidikan. Negara tidak membatasi kepemilikan perorangan di dalam sektor pendidikan. Artinya, satuan penyelenggaraan pendidikan dapat dikuasai oleh perorangan atau sektor swasta atau aktor non-negara, di mana segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta tersebut. Yang kedua yaitu perkembangan kapitalisme pendidikan di Indonesia. Sejak pertengahan dekade 20-an, modernisasi pendidikan agama berlangsung demikian intens. Standarisasi sistem sekolah, pembakuan kurikulum, metode pendidikan mengadopsi metode yang diterapkan oleh sekolah pemerintah, penerbitan buku-buku teks dilakukan oleh kaum modernis sendiri. Modernisasi pendidikan agama itu sesungguhnya sudah mewakili kecenderungan terhadap sekularisasi. Salah satu indikatornya adalah mata-mata pelajaran yang umum atau sekuler terus-menerus membengkak dalam komposisi kurikulum lembaga pendidikan Islam. Contohnya itu dalam sistem pendidikan yang diterapkan di Brasilia pada masa Fourier. Anak didik tidak dilihat sebagai yang dinamis dan punya kreasi, tetapi dilihat sebagai benda yang seperti wadah untuk menampung sejumlah rumusan atau dalil pengetahuan. Semakin banyak isi yang dimasukkan oleh gurunya dalam wadah itu, maka semakin baiklah gurunya. Karena itu, semakin patuh wadah itu, semakin baiklah ia. Jadi murid atau para didik hanya menghafal seluruh yang diceritakan oleh gurunya tanpa mengerti. Murid adalah objek dan bukan subjek. Pendidikan dan demikian itulah yang disebut oleh Fourier sebagai pendidikan gaya Bank. Disebut pendidikan gaya Bank sebab dalam proses belajar mengajar, guru tidak memberikan pengertian kepada para murid tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada siswa untuk disimpan yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Peserta didik adalah pengumpulan dan penyimpanan sejumlah pengetahuan, tetapi pada akhirnya peserta didik itu sendiri yang disimpan sebagai miskinnya daya cipta. Karena itu pendidikan gaya Bank menguntungkan kaum penindas dalam melestarikan penindasan terhadap sesama manusia. Inilah yang menjadi bagian kegelisahan dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini. Karena pendidikan yang diharapkan menjadi agen dan usaha untuk mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia, tetapi kontaminasi oleh praktek-praktek pendidikan kapitalis sehingga pendidikan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menemukan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan sosial bangsa. Tetapi justru pendidikan itu sendiri yang sering menjadi persoalan sosial yang sulit ditemukan solusinya, seperti persoalan biayanya, lingkungannya, sarana prasarananya, kurikulumnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dampak kapitalisme pendidikan. Yang pertama yaitu peran negara dalam pendidikan semakin menghilang. Hilangnya peran negara dalam pendidikan akan berdampak semakin banyaknya kemiskinan yang ada di negara ini. Hal ini terjadi dikarenakan banyak anak yang gagal dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh sekelompok masyarakat dengan pendapatan yang menengah ke atas. Untuk masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah kurang bisa mengakses pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu Indonesia juga akan tetap berada dalam kapitalisme global. Indonesia akan tetap berada dalam sistem kapitalis global pada berbagai sektor kehidupan.
terutama dalam sistem perekonomiannya. Hal ini sudah terbukti bahwa kapitalisme tidak hanya berlaku pada sistem perekonomian, namun dalam sistem pendidikan pun saat ini sudah terpengaruh oleh kapitalisme. Yang keempat yaitu, dalam sistem kapitalis, negara hanya sebagai regulator atau fasilitator. Pada sistem kapitalis ini, peran negara hanya sebagai regulator atau fasilitator. Yang berperan aktif dalam sistem pendidikannya adalah pihak swasta, sehingga muncul otonomi kampus atau sekolah yang intinya semakin membuat negara tidak ikut campur tangan terhadap sekolah pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa sekolah harus kreatif dalam mencari dana bila ingin tetap bertahan, mulai dari membuka bisnis hingga menaikkan biaya pendidikan, sehingga pendidikan memang benar-benar dikomersilkan dan sulit dijangkau masyarakat yang kurang mampu. Yang kelima yaitu pendidikan hanya bisa diakses golongan menengah ke atas. Biaya pendidikan semakin mahal mengakibatkan pendidikan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu, sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu merasa kesulitan dalam memperoleh pendidikan. Yang keenam yaitu praktik KKN semakin merajalela. Biaya pendidikan yang semakin mahal membuat para orang tua yang memiliki penghasilan tinggi akan memasukkan anaknya dengan memberikan sumbangan uang pendidikan dengan jumlah yang sangat besar, meskipun kecerdasan dari peserta didik tersebut sangatlah kurang, sehingga nantinya uang akan dijadikan patokan lolos atau tidaknya calon siswa baru diterima di sebuah lembaga pendidikan. Yang ketujuh yaitu kapitalisme pendidikan bertentangan dengan tradisi manusia. Sistem kapitalis ini bertentangan dalam hal visi pendidikan yang seharusnya strategi untuk eksistensi manusia, juga untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi. Tidak ada dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya sistem kapitalisme pendidikan ini. Semua dampak tersebut bermula karena adanya privatisasi, yaitu penyerahan tanggung jawab pendidikan ke pihak swasta, yang menyebabkan lembaga pendidikan dikelola oleh pihak swasta, dan tentunya pemerintah sudah tidak ikut campur tangan dalam pengolahan sistem pendidikan. Yang keempat yaitu solusi dari dampak kapitalisme pendidikan. Yang pertama, solusi sistemik, yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui bahwa sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalis yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka untuk solusi-solusi masalah yang ada, khususnya yang ada hubungannya dengan mahalnya biaya pendidikan, berarti yang harus dirubah adalah sistem ekonominya. Yang kedua yaitu solusi teknis, yaitu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Bahwa secara tegas pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat pada usia sekolah dan yang belum sekolah, baik untuk tingkat SD, SMP maupun tingkat SMA. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.